Nah, ketika seorang sudah kecanduan, ya, mungkin pemirsa Al-Fatih TV pernah mendengar istilahnya hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Sebenarnya hipnoterapi itu, ya, ini kalau kami sebenarnya berbeda, ya. Berbeda dengan terapi Al-Qur'an itu berbeda. Tapi hampir sama cara kerjanya, ya. Sehingga orang menyamakan sama saja gitu, tapi berbeda. Gini konsepnya. Ketika seorang itu melakukan hipnoterapi atau hypnoselling, ya, itu mereka tuh sebenarnya menumpuk data yang lama dengan data yang baru. Misalnya orang dihipnotis, pernah kita ya lihat di TV atau apa dihipnotis, kemudian orang tuh nggak sadar, ya. Sebenarnya dia tuh menumpuk data yang lama dengan data yang baru, sehingga dia seakan-akan tidak sadar untuk mengatakan apapun, ya. Atau dia perilakunya yang jelek dan lain sebagainya, kemudian dia berubah jadi baik, itu hanya ditumpuk saja, nanti akan hilang. Itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau terapi Al-Quran, ini konsepnya adalah konsep taubat. Konsep taubat. Jadi taubat ini mendelet data-data yang lama. Tadi perilaku lama, perilaku yang dia tuh senang main game, itu didelet. Perilaku yang dia membentak kepada orang tuanya, itu didelet. Dengan apa? Teori taubat. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga pemirsa Al-Fatih TV bisa tercerahkan. Menarik sekali semakin kita membahas tentang kecanduan daripada anak-anak bermain game ataupun yang lain. Ada kolerasinya juga ternyata kepada akhlak daripada anak-anak kita. Dan ini ada salah satu unsur yang mana jin ataupun syaitan akan selalu mengganggu daripada Bani Adam, keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Nah Ustadz, ada satu pertanyaan. Jika memang anak tersebut sudah benar-benar kecanduan gitu Ustadz, kemudian kita kalau tadi kan baru terlihat misalkan ada gejala-gejala, kalau ini udah benar-benar kecanduan, bahkan sudah sampai titik akut, sampai orang tua aja ngomong nggak didengerin. Kemudian main gamenya sudah lebih daripada durasi waktu yang ditentukan. Nah ini bagaimana solusinya supaya orang tua tentunya di rumah tidak resah lagi dengan keadaan anak yang mana kecanduannya sudah akut gitu. Monggo Ustadz bisa dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin mewakili pertanyaan dari para orang tua ya. Gini, jadi sebenarnya kecanduan tadi kan karena adanya gangguan setan juga ya, yang tadi dalilnya surat Al-Maidah ya tadi. Nah, ketika seorang sudah kecanduan ya, mungkin pemirsa Al-Fatih TV pernah mendengar istilahnya hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Sebenarnya hipnoterapi itu ya, ini kalau kami sebenarnya berbeda ya, berbeda dengan terapi Al-Quran itu berbeda. Tapi hampir sama cara kerjanya, ya, sehingga orang menyamakan sama saja gitu. Tapi berbeda. Gini konsepnya. Ketika seorang itu melakukan hipnoterapi atau hypnoselling, ya, itu mereka tuh sebenarnya menumpuk data yang lama dengan data yang baru. Misalnya orang dihipnotis, pernah kita ya lihat di TV atau apa dihipnotis, kemudian orang tuh nggak sadar, ya, sebenarnya dia tuh menumpuk data yang lama dengan data yang baru, sehingga dia seakan-akan tidak sadar untuk mengatakan apapun, ya. Atau dia perilakunya yang jelek dan lain sebagainya, kemudian dia berubah jadi baik, itu hanya ditumpuk saja, nanti akan hilang. Itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau terapi Al-Quran, ini konsepnya adalah konsep taubat. Konsep taubat. Jadi taubat ini mendelet data-data yang lama. Tadi perilaku lama, perilaku yang dia tuh senang main game, itu didelet. Perilaku yang dia membentak kepada orang tuanya itu didelet. Dengan apa? Teori taubat. Bagaimana? Nah, itu nanti sebenarnya harus ada sesi tersendiri, tapi ini secara umum saya gambarkan. Teori taubat nanti anak tadi ya harus mengikuti katakanlah kami para peruqyah untuk nanti istighfar, kemudian harus ambil air wudhu, kemudian mohon ampun kepada Allah, kemudian nanti orang tuanya juga berarti ada andil terhadap kok anaknya bisa begitu. Orang tuanya harus taubat. Sama-sama nanti. Orang tuanya bertobat kepada Allah karena kesalah ternyata dia menyerahkan, kurang memberikan perhatian kepada anaknya.
Ada andil orang tua juga. Ya, sehingga apa? Akhirnya terjadilah katakanlah tadi anak itu ketergantungan atau kecanduan terhadap game atau apa saja. Nah, itu kemudian kalau teori taubat semuanya menyadari, orang tua menyadari, anak menyadari, istighfar, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, ya, akan terjadi reaksi. Reaksi bisa jadi ada yang menangis. Reaksinya bisa jadi ada yang keluar air mata. Ada anak yang kemudian sampai menangisnya tuh terus saja, anak yang tadi yang kecanduan itu. Kemudian setelah itu memeluk orang tuanya, memeluk ibunya, ya. Berarti ini udah ada keluar mungkin ya jinnya atau hal negatifnya. Nah, tapi tidak bisa kemudian satu kali ruqyah selesai, bisa jadi diulang. Sampai saya berapa kali ngeruqyah anak seperti itu? 3 kali ya. Setelah itu saya tanya kepada orang tuanya ya lewat WA, gimana Bu, anaknya apa ada perubahan? Alhamdulillah Ustaz, sekarang anak saya sudah rajin ibadah. Anak saya sekarang udah dibilangin udah mau. Alhamdulillah, kita senang mendengarnya. Maka bagi orang tua yang mungkin mengalami hal yang seperti ini, bisa hubungi kami nanti. Ya. Ya, pemirsa Al-Fatih TV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah mendengar jawaban daripada Ustadz Tanuri berkaitan tadi dengan anak yang mana kecanduan. Sudah ketemu juga solusinya bahwa kita harus satu, taubat. Itu adalah kata kunci yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ketika anak itu sudah taubat, bagaimana treatment yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah? Karena kadang di dalam membersamai anak-anak itu kita butuh proses. Dikawal, kemudian anak-anak itu didampingi, supaya proses daripada taubat itu menuju satu taubatan nasuha, yang benar-benar taubatnya itu sudah tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang terjadi kepada anak-anak atau masyarakat pada umumnya adalah taubatnya sekali itu saja. Setelah itu mengulangi lagi. Nah, ini bagaimana treatment yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anak-anak yang mana sudah kecanduan daripada game ataupun yang lain. Baik, terima kasih atas pertanyaan Thohirin tadi ya. Dan ini menjadi mungkin pertanyaan juga bagi para orang tua nanti ya, setelah diterapi ya dengan terapi ruqyah untuk kecanduan tadi ya. Bagaimana untuk terus ya memanage, bagaimana untuk terus supaya jangan sampai terulang. Ada barangkali yang harus dipahami oleh para orang tua ya, pemirsa Al-Fatih TV yang dirahmati Allah, tentang konsep pendidikan ala Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ayah yang luar biasa, seorang pemimpin negara yang luar biasa, ya, seorang katakanlah pengayom, ya, menjadi guru bagi para sahabat, dan ini luar biasa. Ada barangkali kisah yang menarik, ya, seorang anak yang bernama Anas bin Malik. Itu anak kecil itu dititipkan orang tuanya kepada Rasulullah, supaya apa? Dibina dan ditarbiyah oleh Nabi. Ya, suatu hari bahwasanya Nabi pernah melihat Anas bin Malik itu makan nggak baca Bismillah, ya, tidak langsung ditegur, ya. Kemudian suatu hari pernah makan dengan tangan kiri, Rasul senyum, ini salah, tapi tidak langsung dimarahin, tidak ditegur. Ini nih harus mencontoh pada Rasulullah. Dan suatu hari ketika diajak jamuan di antara para sahabat, ya, jamuan itu mungkin makanannya banyak ya, yang enak-enak jauh daripada jangkauan si anak kecil Anas bin Malik, dia ngambil secara ngacak ya yang lebih jauh dari dirinya. Rasulullah tersenyum, ini juga nggak boleh. Tapi Rasulullah menunggu momentum, waktu yang tepat kapan mengajarkan kepada anak-anaknya. Ini kata kunci, momentum. Carilah momentum, ajaklah anak-anak itu ketika dalam keadaan senang untuk ditarbiyah, sehingga apa? Itu menjadi suatu yang kuat dalam pikirannya, diingat terus dalam pikirannya bahwasanya dia pernah diajarkan seperti itu, tapi kuncinya mereka dalam keadaan senang. Suatu hari Rasulullah itu mendapatkan hadiah unta merah dari sahabat Utsman bin Affan. Senang sekali. Anas bin Malik juga senang karena pengen naik unta merah yang mahal kalau untuk sekarang, kendaraan yang mahal. Ketika Rasulullah naik unta itu, Anas bin Malik didudukin di depan. Kemudian sambil jalan, Rasulullah mengajarkan kepada Anas bin Malik dalam keadaan senang Anas bin Malik.
Ya gulam, wahai anakku sayang, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Apa artinya? Wahai anak kecil, wahai anakku sayang, ya, samillaha, kalau kamu mau makan, hendaklah menyebut nama Allah. Itu terkesan banget, ya Allah. Ingat, kenapa? Dalam keadaan senang. Kemudian wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan, karena Rasulullah pernah melihat Anas bin Malik makan dengan tangan kiri. Yang ketiga, wakul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat darimu. Jangan ngaca. Ini akhlak Islami. Tetapi Nabi luar biasa kan keteladanannya, tidak langsung menegurnya, tapi diajak Anas bin Malik dalam keadaan senang. Maka bisa jadi Bapak Ibu setelah tadi ruqyah sudah ya, anak itu disenangkan. Ayo, jangan main game aja, kita makan di luar yuk. Ayo kita renang yuk. Ayo kita sambil jalan, ketika dia mau senang, dalam keadaan senang, ajarkan nilai-nilai. Abang, adek, jangan terlalu banyaklah main game, nggak baik. Itu jauh lebih masuk dibandingkan ketika dengan suara yang keras dan membentak. Ini pendidikan yang luar biasa Rasulullah ngajarkan kepada kita. Jadi ini akan berlanjut nanti, kasih sayang harus lebih kepada anak tadi. Perhatikan. Kalau anak itu merasa diperhatikan, disayangi, yakin, maka dia akan lebih peduli dengan orang tuanya dibandingkan hanya dibentak-bentak ketika dia menggunakan handphone. Ini barangkali kata kuncinya. Sayangi anak itu, dekatin anak itu, senangkan dia. Ketika dalam keadaan senang, kasih nilai-nilai yang luar biasa. Insya Allah masuk dan akan diingat dengan kuat. Barangkali itu. Masya Allah, Ustadz, menarik sekali. Ternyata konsep tarbiyah atau pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat anaknya pada saat itu melakukan kesalahan, tidak serta-merta langsung ditegur di tempat. Nah, ayah bunda dimanapun berada, tentunya hari ini kita benar-benar belajar dari konsep pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa ketika anak kita melakukan kesalahan, tidak dengan kata-kata keras, tidak dengan umpatan, tidak dengan caci makian, tapi ajak anak-anak kita supaya senang dulu, baru kita nasehatin. Insya Allah akan masuk ke dalam hatinya dan itu akan terngiang-ngiang sampai dewasa nanti. Masya Allah, ini menarik sekali. Ustadz, ada satu pertanyaan yang mungkin ini akan menjadi penutup daripada sesi kajian di siang hari ini, bahwa kecanduan game ataupun yang lain itu menjadi problema bagi kita semua, terutama orang tua di zaman sekarang. Yang menariknya adalah terkadang orang tua itu malah justru membiarkan, daripada anaknya nangis, daripada anaknya marah-marah dan lain sebagainya, orang tua justru membiarkan. Di situ ada peran andil daripada orang tua, bahwa pembentukan karakter sebenarnya ada tarbiyah yang salah di situ. Nah, bagaimana kalau konsep Rasulullah tadi, cara menegur anaknya begitu luar biasa. Kalau saya, andai kata saya jadi anaknya, dikasih senang dulu, dinaikin ke unta, pasti tidak akan membantah sedikit pun. Tapi yang terjadi sekarang adalah berbalik. Orang tua justru menekan, tidak memberikan sebuah tuntunan. Justru mereka menekan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tapi tidak pernah memberikan tuntunan secara bagus. Atau tontonan yang dihadirkan untuk anaknya malah justru sebaliknya. Nah, ini bagaimana Ustadz solusi daripada ketika ada orang tua yang secara tidak langsung abai dengan membiarkan anaknya, ya udah yang penting anak saya senang, tidak menangis dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, semoga ini pemirsa Al-Fatih TV bisa tercerahkan dan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua sebagai orang tua, tentunya bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah sebagai bentuk ittiba kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih atas pertanyaan Thohirin yang sebenarnya semakin menarik ya. Tentang ini sepertinya orang tua sebenarnya punya andil ya terhadap anaknya, sehingga anaknya jadi seperti itu. Ketergantungan atau kecanduan game atau kecanduan handphone atau ya YouTube dan lain sebagainya.
Ini sebenarnya harus ada kerjasama antara orang tua dan anak, ya. Karena kalau kita mau lihat konsep pendidikan Rasulullah itu luar biasa, ya. Rasulullah itu ketika berdiri, misalnya, ketika berdiri dengan anak, dia akan jongkok supaya tingginya sama. Ini jadi perhatian juga untuk orang tua. Ketika mau mengajarkan nilai-nilai yang baik, satu harus dengan lemah lembut kepada anak. Kedua, kontak mata itu harus sejajar. Misalnya, ya, kalau misalnya anak itu berdiri, kemudian kita harus sama tinggi dengan berdirinya anak. Ya, supaya kontak mata itu bisa. Kenapa? Kontak mata yang bisa sama seperti itu akan masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Beda kalau kita tuh tinggi. Jadi seakan-akan dia lebih tinggi, lebih punya kekuasaan, lebih punya power, sehingga anak tuh merasa didolimi atau merasa rendah, kecil di hadapan orang tua. Ini salah satu konsep dari Rasulullah. Ketika mau ngomong hal-hal yang baik, salah satunya dengan jongkok atau kita sama sejajar dengan anak. Kemudian Rasulullah terkenal ya dengan orang yang sangat akrab dengan siapa saja. Makanya disebut dengan ada 4 perkara ya yang akan terhindarkan orang itu dari api neraka. Salah satunya adalah koribin. Orang itu harus akrab. Ya, Rasulullah itu sangat akrab dengan siapa saja, dengan anak kecil. Ada contoh misalnya ketika Rasulullah itu ada melihat anak-anak kecil sedang bermain. Ya, permainan ini permainan beregu. Sehingga ketika ada salah satu anak itu dipanggil atau pergi atau ya istilahnya keluar dari permainan, maka bubar permainan ini. Ceritanya ada salah satu anak yang dipanggil oleh ayahnya. Ya sehingga ya permainannya bisa bubar ini. Tapi kemudian Rasulullah menggantikan anak kecil tadi bermain. Jadi supaya tetap bermain tadi. Permainan tetap berlangsung. Ini luar biasa nih. Rasulullah menempatkan diri sebagai anak-anak. Kalau bisa orang tua menempatkan diri seperti anak-anak. Memahami karakter anak, memahami situasi anak. Mungkin jangan sampai ditekan. Nilainya jelek kemudian ditekan, gimana sih bapak dulu nggak seperti itu, ibu nggak seperti itu. Anak-anak itu beda, ya tantangannya beda, harus dihargai, dia harus katakanlah ya disanjung, ya kemudian diapresiasi. Kenapa? Biar mereka itu merasa oh saya berarti ada nilai. Jangan sampai kemudian tidak ada nilai sama sekali. Rasulullah mengajarkan kepada kita harus sama dengan mereka, yang menempatkan diri, istilahnya kontak matanya harus pas, kemudian harus akrab. Ini kuncinya, akrab dengan mereka itu. Jadi ketika sudah akrab, kalau kita akrab itu mau curhat, jangan sampai anak-anak kita curhatnya sama temennya. Anak-anak kita curhatnya sama orang lain, atau orang tua dari temennya malahan. Kok dengan ayahnya, dengan ibunya nggak mau curhat? Karena apa? Bisa jadi ayahnya itu nggak mau menerima hal-hal yang buruk dari anaknya. Gak mau menerima hal-hal yang tidak baik dari anaknya. Nilai saya jelek, gak mau bilang sama ibu, gak mau bilang sama ayah, takut. Ini sehingga anak menjauh dari kita. Kita harus akrab. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat akrab dengan siapa saja. Dan satu kunci lagi, Rasulullah itu sangat sahlin, sangat memudahkan. Ya, suatu hari Rasulullah itu habis sholat duha ya, mungkin sholat duhanya beda dengan kita, lama beliau. Ya, kemudian dalam kondisi lapar sekitar katakanlah jam 11-an gitu ya. Kemudian ke belakang ya, ke belakang rumah kan memang nggak jauh dari masjid ya, Masjid Nabawi ya. Kemudian ketika masuk belakang rumah dan buka tudung saji atau tempat makanan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dan ketika itu Aisyah ke belakang. Kaget Aisyah karena Rasulullah itu ke dapur, berarti nyari makanan. Kaget, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, mohon maaf hari ini aku belum masak." Apa kata Nabi? "Ya Aisyah, kebetulan hari ini aku puasa. Kamu gak usah masak." Coba bayangkan. Karena Rasulullah tidak mau menyulitkan, memudahkan siapa saja termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, sahabatnya, maka puasa hari itu. Coba kalau orang tua itu sifatnya memudahkan kepada anaknya, memudahkan kepada istrinya, memudahkan kepada siapa saja, saya kira gak ada yang susah dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasulullah. Akrab dengan anak-anak, memudahkan dengan anak-anak dan keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi kunci kepada kita semuanya. Masya Allah. Ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah semoga jawaban tadi benar-benar menambah keteguhan kita di dalam menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak-anak kita. Ternyata konsep daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu begitu menarik. Ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Fatih TV dimanapun
berada sampai pada segmen terakhir, yaitu saya menyimpulkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tanuri Abu Fatih, bahwa ketika anak-anak mengalami kecanduan game yang begitu luar biasa, bahkan sampai pada satu titik nadir yang begitu akut, maka yang pertama dilakukan adalah taubat. Itu adalah kunci yang pertama. Yang kedua, orang tua juga bisa melakukan treatment, membersamai, mendampingi, kemudian orang tuanya juga melihat proses daripada taubatnya anak tersebut. Maka penting sekali ketika anak-anak itu didekatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya, kalau dipandang perlu, anak-anak perlu untuk diruqyah, insya Allah kami siap untuk melayani daripada pemirsa Al-Fatih TV dimanapun berada. Dan yang terakhir, ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di dalam mendidik anak kita benar-benar harus sabar, harus benar-benar tidak menyusahkan. Bahkan kita harus bisa akrab dengan anak tersebut, supaya anak merasa nyaman terhadap diri kita, anak merasa nyaman terhadap orang tua, tidak kemudian mencari pelampiasan di lain orang. Bisa jadi curhatnya ke orang lain karena kita tidak bisa membuka diri dengan anak kita. Ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kepada closing statement dari Ustadz Tanuri Abu Fatih. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan begitu banyak pelajaran yang disampaikan untuk kita semua. Oleh karenanya kepada Ustadz Tanuri Abu Fatih untuk dipersilahkan closing statementnya. Baik, terima kasih pemirsa Al-Fatih TV dimanapun berada. Tak ada gading yang tak retak. Di dalam pendidikan terhadap anak, pasti kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin disengaja atau tidak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang tidak punya salah, tapi yang mau memperbaiki kesalahannya. Mari kita perbaiki pola pendidikan anak-anak kita, agar amanah yang Allah berikan kepada kita menjadi orang-orang yang berguna ke depan bagi nusa bangsa dan agama. Dan yang lebih penting dari itu semuanya, mari dekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran ini yang akan merubah anak-anak. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus orang nabi yang ummi kepada kaumnya yang ummi untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan diri mereka, kemudian mengajarkan ilmu kepada mereka dan hikmah, walaupun mereka dahulunya adalah orang-orang yang sesat yang nyata. Pemirsa Al-Fatih TV yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan generasi terbaik muncul kembali, tidak ada pilihan, dekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena siapa yang kenal dengan Salman Al-Farisi, Abu Dar Al-Ghifari, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sebelum Islam turun, sebelum Al-Quran turun kepada mereka, mereka bukan siapa-siapa. Tapi ketika Al-Quran sudah turun, kemudian dibacakan kepada mereka, dihafalkan, dipahami, kemudian mereka belajar mensucikan diri mereka, kemudian Allah mengajarkan ilmu kepada mereka, dan merekalah yang disebut dengan kuntum khairu ummah, menjadi generasi yang terbaik. Maka tidak ada pilihan bagi anak-anak kita hari ini. Kalau mereka kecanduan narkoba, kecanduan katakanlah game online, maka coba kita dekatkan kepada Al-Quran. Saya yakin dengan didekatkan pada Al-Quran, Allah akan bersihkan hati mereka dan mudah-mudahan menjadi penolong kita di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.